Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pertemuan ini saya akan mengisahkan tentang keistimewaan taat. Dikisahkan bahwa ada seorang pebunda dari Bani Israel telah lama menderita sakit parah. Lalu ibunya berjanji jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit anaknya, ia akan dikuburkan hidup-hidup selama 7 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan menyembuhkan penyakitnya, tetapi ia tidak kunjung menepati janjinya. Lalu seorang datang dalam mimpinya dan berkata, "Tepatilah janjimu agar kau tidak ditimpa musibah yang berat dari Allah Subhanahu wa taala." Keesokan harinya, ia memanggil putranya dan menceritakan apa yang terjadi semalam. Ia memerintahkan putranya untuk menggali sebuah lubang dan menguburnya. Maka dilaksanakan perintah tersebut oleh anaknya. Ketika masuk ke dalam kubur, ia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah mengerahkan kesungguhan dan kemampuanku dan aku telah menepati janjiku. Maka jagalah aku dalam kubur ini dari berbagai keburukan." Lalu anaknya menimbunnya dengan tanah dan pergi. Tidak lama kemudian ia melihat cahaya yang terang dan sebuah lubang dari arah kepalanya. Dan ia melihat di dalamnya terdapat 2 orang wanita berada di sebuah taman. Kedua wanita tersebut memanggilnya, "Wahai ibu, masuklah." Lalu lubangnya semakin membesar dan ia keluar menuju arah mereka berdua. Di dalam taman tersebut terdapat sebuah telaga yang jernih dan mereka berdua duduk-duduk di tepi telaga tersebut. Ia pun menghampiri dan duduk di sampingnya seraya mengucapkan salam. Akan tetapi mereka tidak membalasnya. Ia berkata, "Apa yang membuat kalian berdua tidak membalas salamku, padahal kalian bisa berbicara?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya salam adalah sebuah ketaatan dan kami tercegah dari hal itu." Jadi pada saat ia duduk di samping keduanya, tiba-tiba datang 2 ekor burung. Seekor hinggap di kepala salah seorang wanita itu sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya, dan seekor lagi hinggap di kepala wanita yang lain sambil mematuki kepalanya. Ia bertanya kepada wanita yang pertama, "Bagaimanakah kau memperoleh keistimewaannya ini?" Ia menjawab, "Di dunia aku mempunyai seorang suami dan aku mematuhinya. Dia merelakan kepergianku dari dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistimewaan ini kepadaku." "Dan bagaimana pula kau memperoleh siksa ini?" Ia bertanya kepada wanita yang kedua. Dijawabnya, "Di dunia aku mempunyai seorang suami dan aku tidak pernah mematuhinya. Dan dia pun tidak merelakan kepergianku dari dunia. Dia sangat membenciku sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburanku sebagai taman atas kebaikanku dan siksa atas kebencian suamiku. Aku mohon kepadamu, jika kau kembali ke dunia nanti, mintalah kepada suamiku agar ia mau memberikan syafaat untukku dan semoga ia merelakanku." Setelah 7 hari lamanya, mereka berdua berkata, "Bangun dan masuklah kembali ke kuburmu, karena anakmu telah datang dan mencarimu." Ia pun kembali masuk ke dalam kuburnya dan anaknya memanggil serta mengeluarkan ibunya dari kubur. Lalu mereka berdua pulang ke rumah. Lalu tersiar kabar bahwa ia telah meninggal dikarenakan janjinya itu. Lalu masyarakat berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk berziarah. Salah seorang di antara masyarakat yang datang adalah suami dari wanita yang tadi meminta syafaat. Ia lantas menyampaikan amanat wanita tersebut dan akhirnya sang suami sudi memaafkannya. Pada suatu malam ia bermimpi melihat wanita tersebut dan berkata, "Berkat bantuanmu, aku telah terbebas dari siksaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan membalasmu dengan kebaikan." Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.